Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku hari ini? Saya harap kalian sehat semua dan tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi saat ini. Baik anak-anakku, sebelum kita mengikuti pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anakku, pada pembelajaran kali ini materi kita yaitu cerita fantasi. Kompetensi dasar yang ada dalam materi ini adalah mengidentifikasi unsur teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menceritakan kembali isi teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Baik, tujuan pembelajaran Bapak bagi menjadi 3 pertemuan sehingga ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti diharapkan kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri umum dan jenis cerita fantasi. Yang kedua, pada pertemuan kedua, diharapkan kalian nanti dapat mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dari cerita fantasi. Yang ketiga, kalian nanti dapat menentukan langkah-langkah untuk menceritakan kembali cerita teks fantasi yang dibaca atau didengar. Itu tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran yang akan kita tempuh. Baik, apa itu cerita fantasi? Nah, ini Bapak tampilkan nih cerita kutipan teks fantasi, cerita fantasi. Bapak tampilkan untuk kalian baca, kemudian bisa menyimpulkan nanti apa itu cerita fantasi, kemudian ciri-ciri umumnya apa yang bisa kalian ambil dari kutipan teks fantasi ini. Tapi Bapak juga berikan gambaran mengenai cerita fantasi. Yang pertama, mungkin kalian pernah mau nonton film Naruto atau Dragon Ball, atau mungkin cerita Spider-Man, atau bisa jadi Transformer. Dari ketiga film itu, ceritanya termasuk cerita fantasi. Itu gambaran dari Bapak, kemudian kalian baca. Oke, sudah ada yang bisa menyimpulkan apa itu cerita fantasi? Ya, cerita fantasi adalah sebuah cerita yang merupakan khayalan, sebuah cerita khayalan, hasil imajinasi atau angan-angan si penulisnya. Jadi itu cerita fantasi seperti itu, sebuah cerita yang sifatnya hanya khayalan. Kemudian, apa ciri-ciri umum yang bisa kalian temukan tadi dari cerita fantasi itu? Ya, betul. Ada keajaiban. Yang pertama, ciri umum dari cerita fantasi adalah ada keajaiban, ada keanehan, dan ada kemisteriusan. Contohnya tadi dalam teks itu adalah Nano yang tersesat di dalam sebatang pohon kenari. Itu kan sesuatu yang aneh, itu kan sesuatu yang misterius. Kemudian yang kedua, ide ceritanya bersifat terbuka. Cerita fantasi itu ide ceritanya terserah si penulis, dibebaskan, tidak terikat oleh sesuatu yang ada di kenyataan di dunia ini. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai latar, bisa lintas ruang ataupun lintas waktu. Contohnya dalam kutipan tadi ada, yaitu Nano yang tersesat di dalam sebuah batang pohon kenari, tiba-tiba dia bisa masuk masa yang lalu ketika zaman penjajahan Belanda. Itu kan ada masa kini dan masa lalu, ada lintas ruang dan waktu. Kemudian yang keempat, tokohnya unik, memiliki keistimewaan atau keajaiban. Contohnya itu tadi ada anak yang berkulit
hitam misterius. Kemudian ada gadis bermata biru yang bisa berubah menjadi burung kenari. Itu kan sesuatu tokoh yang unik atau memiliki keajaiban. Yang kelima, ciri umum yang kelima adalah bersifat fiksi. Jadi cerita fantasi itu bersifat fiksi atau khayalan atau sesuatu yang tidak nyata. Kemudian yang keenam, bahasa yang digunakan bukan bahasa formal. Artinya dalam cerita fantasi itu bahasa yang digunakan biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian jenis cerita fantasi. Berdasarkan latar cerita, jenis cerita fantasi dibagi menjadi dua. Ada cerita fantasi waktu sezaman dan cerita fantasi latar lintas waktu. Cerita fantasi latar waktu sezaman artinya dalam cerita fantasi itu hanya menggunakan satu latar waktu saja. Bisa masa kini saja, masa lampau saja, atau masa yang akan datang. Yang kedua, cerita fantasi latar lintas waktu. Ada lintas waktu, artinya ada bergeser atau perpaduan antara waktu masa kini, masa yang lalu, atau masa yang akan datang. Artinya dalam cerita itu tidak hanya menggunakan satu latar waktu, bisa mengkombinasikan tiga latar waktu itu atau dua, itu. Yang pasti tidak hanya satu masa saja, bisa dua atau tiga. Dan contohnya kutipan yang kamu baca tadi mengenai Nano yang terjebak dalam pohon kenari itu menggunakan latar lintas waktu karena tidak hanya satu masa saja. Itu contoh dari cerita fantasi yang menggunakan latar lintas waktu. Kemudian berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, cerita fantasi dibagi menjadi dua. Ada fantasi total dan fantasi irisan. Total artinya seluruh unsur yang ada dalam cerita fantasi itu bersifat khayalan, bersifat fiktif semuanya, baik itu tokohnya, latarnya, ataupun peristiwanya. Kemudian cerita fantasi irisan atau sebagian adalah cerita fantasi yang sebagian ceritanya itu memang ada dalam kehidupan nyata. Seperti orang tadi contohnya cerita Spiderman. Film Spiderman itu menggunakan fantasi irisan karena memang pada bagian-bagian cerita itu ada yang latarnya memang ada di dunia ini. Itu contoh cerita fantasi irisan. Baik, untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian mengenai cerita fantasi, berikut Bapak tampilkan kutipan Bapak tampilkan contoh dari teks fantasi untuk kalian identifikasi nantinya. Silakan kalian baca, Bapak beri waktu 1 menit. Setelah itu nanti kalian bisa mengerjakan tugas. Silakan kalian baca. Oke. Setelah selesai kalian baca, ini ada tugas untuk kalian. Kalian kerjakan, nanti tugasnya bisa dikumpul melalui grup WhatsApp. Yang pertama, tuliskan ringkasan cerita singkatnya, peristiwa singkat yang dialami tokohnya. Kemudian tuliskan keajaiban tokoh yang ada dalam cerita itu. Kemudian tuliskan latar ceritanya. Kemudian yang keempat, tuliskan kategori jenis cerita fantasi itu berdasarkan latar ceritanya. Yang kelima, tuliskan jenis cerita itu berdasarkan kategori kesesuaian dan kehidupan nyata. Yang keenam, tuliskan nama dan watak tokoh masing-masing dari cerita fantasi tersebut. Itu tugas kalian untuk kalian kerjakan di rumah. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga ada manfaat untuk kita semua pembelajaran hari ini. Tapi sebelum saya tutup, mari kita berdoa dulu untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.